Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini kita akan membahas tentang percaya diri dalam berjalan di jalur iman. Hierarki dapat menyimpangkan komunikasi dan melukai kreativitas, tetapi kedua hal ini tidak dapat dibongkar hanya sebagai sebuah iklim kepercayaan yang didirikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepercayaan dibangun dalam sebuah komunitas. Kepercayaan diri, pribadi, dan lembaga turut diperkuat. Menurut Max De Pree, mengingatkan kita bagaimana kepercayaan ini bertumbuh ketika orang-orang melihat para pemimpin sendiri menerjemahkan integritas pribadinya ke dalam kesetiaan kepada organisasi itu sendiri. Kepercayaan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan ini harus dibentuk di atas fondasi kejujuran dan komitmen yang dihormati. Kemudian, De Pree lebih lanjut membedakan antara ketulusan dan komitmen yang tidak memilih-milih. Yang terakhir, bersikap sederhana dan manipulasi segera terdeteksi dan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Kemudian, komitmen-komitmen yang tidak ditepati dan dilupakan akan dengan cepat meruntuhkan kepercayaan dan mengikis kepercayaan diri. Butuh lebih banyak waktu, kesabaran, dan upaya untuk memahami dalam membangun suatu kepercayaan ketika kita bekerja di antara orang-orang yang sudah mengalami konsekuensi dari rusaknya sebuah kepercayaan dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Para pengikut harus dapat percaya bahwa para pemimpin yang mereka ikuti itu sungguh-sungguh adalah seorang hamba yang mempunyai hati menarik yang terbaik daripada mereka. Para pemimpin besar adalah orang-orang yang ambisius bagi setiap orang yang mengikuti mereka. Mereka mengukur efektivitas kepemimpinan mereka melalui pertumbuhan orang-orang yang bekerja bersama dengan mereka. Kita berada dalam urusan pertumbuhan orang lain, baik itu dalam bentuk karakter yang menjadi serupa dengan Kristus maupun dalam karunia yang diidentifikasikan dan disebarkan untuk mencapai suatu potensi mereka secara penuh dan memaksimalkan kontribusi bagi keseluruhan usaha mereka. Kepercayaan ini ditunjukkan sebagian kepada orang-orang yang kita hargai dan kolega-kolega yang kita hormati, khususnya kepada mereka yang berbeda dari kita secara pribadi dalam kemampuan dan pengalaman hidup mereka. Namun Alkitab mencatat bagaimana hubungan antara Raja Saul dan Daud menjadi contoh betapa hubungan dari dua orang dalam sebuah kepemimpinan hierarki dapat dengan cepat merosot. Daud yang mudah menarik perhatian Saul ketika Israel ini dihina oleh Goliat, pahlawan tentara Filistin. Kemudian keberanian yang diperlihatkan oleh Daud
si gembala dalam menanggapi tantangan tersebut ialah legendaris. Dia membunuh Goliat ini dengan ketapelnya di hadapan seluruh tentara lawan. Nah, sepanjang Daud tetap berguna bagi Saul sebagai prajurit yang berani dan sebagai pemain harta, ia akan dipandang baik di mata raja. Namun ketika Daud menjadi sebuah ancaman bagi Saul, ia mengembangkan kecemburuan yang dengan segera berubah menjadi paranoia. Kemudian Saul ini dibutakan oleh kebencian yang menyebabkannya berkali-kali untuk berusaha mengakhiri hidup Daud. Di antara sifat-sifat para pemimpin yang efektif, karakter mereka merupakan fondasinya. Tanpa karakter, karisma hanya akan membawa kejatuhan para pemimpin. Integritas dan kompetensi saling menunjang satu sama lain. Nah, sebagai tanggapan terhadap bahaya harus dihadapi oleh para pemimpin misi, baik dalam mengerahkan gereja, tradisi dengan pola pikir yang telah terpelihara, maupun mengarahkan gereja dan mendirikan komunitas-komunitas iman yang baru. Di sini menekankan perlunya kepekaan yang jelas dan berakar pada panggilan Allah. Jika tidak, para pemimpin gereja yang baru tidak akan bertahan menghadapi yang namanya tantangan-tantangan terhadap iman mereka yang tidak dapat dielakkan. Terkadang tantangan-tantangan dalam misi menimbulkan sejumlah korban yang harus diminimalkan oleh sikap yang bertanggung jawab dan penuh perhatian dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak seperti kebanyakan pendeta tradisional, para pemimpin misi harus dipersiapkan untuk bekerja di luar subkultur gereja. Nah, di sini butuh yang namanya komitmen jangka panjang untuk mencapai sensitif secara kontekstual dan memiliki belas kasihan terhadap mereka yang tidak bergereja. Para pemimpin baru akan memerlukan keteguhan ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang menentangnya, baik itu dari dalam maupun dari luar gereja. Di sini mereka harus berkomitmen untuk belajar seumur hidup agar dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mempertahankan sisi kreatif mereka. Nah, di sini kita akan belajar tentang 5 aspek dasar dalam berjalan di jalur iman. Aspek yang pertama ialah bertindak imani dan rasional. Iman ini tidak meniadakan rasionalitas. Begitu pula dengan rasionalitas tidak dapat berjalan sendiri tanpa iman. Jadi rasionalitas ini seharusnya mewujudkan iman. Iman itu bukan perasaan. Dan aspek yang kedua ialah bertindak fungsional terarah pada tujuan dan hasil. Sebuah tindakan yang dilakukan seharusnya menjadi bagian dari perwujudan tujuan dan juga hasil. Atau dengan kata lain, tindakan merupakan realisasi dari tujuan dan hasil. Fungsionalitas suatu tindakan ini sangat ditentukan oleh seberapa besar tindakan itu bermakna bagi semua orang.
aspek yang ketiga ialah bertindak menurut tata waktu secara proses. Perencanaan yang matang sangat mempengaruhi hasil yang diharapkan oleh seseorang. Ada pula program jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus benar-benar direncanakan. Kemudian, tindakan yang benar di waktu yang tepat dapat dilakukan dengan secara sengaja dan sistematis. Dan aspek yang keempat ialah bertindak menurut tata ruang atau pengembangan organisasi. Pengelolaan secara organisasi menolong kita untuk menyentuh semua ini, baik itu program dalam gereja ataupun di luar gereja. Dan aspek yang kelima ialah mengaktifkan partisipasi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Melihat dan menghargai karunia yang berbeda dalam diri setiap partisipan dan melibatkan seluruh partisipan dalam kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu di dalam gereja ataupun di luar gereja. Nah, yang berikut, ketika kita dipandang rendah atau tidak dianggap, percayalah kepada kebenaran, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi kebanyakan orang atau para pemimpin harus dipersiapkan untuk bekerja di dalam gereja. Nah, di sini juga butuh yang namanya komitmen atau kepercayaan yang ditunjukkan untuk orang-orang yang kita hargai dan kolega-kolega yang dihormati, khususnya kepada mereka yang berbeda, baik itu dalam kemampuan ataupun pengalaman hidup. Nah, seorang pemimpin juga butuh lebih banyak waktu atau kesabaran dan upaya untuk memahami dalam membangun kepercayaan ketika bekerja di antara orang-orang yang sudah mengalami konsekuensi dari rusaknya kepercayaan yang ia miliki dalam kehidupan profesional atau dalam kehidupan secara pribadi. Pemimpin yang efektif memiliki fondasi-fondasi. Jadi, pemimpin harus memiliki yang namanya karakter atau karisma yang membawa sebuah perubahan atau integritas dan kompetensi yang saling menunjang atau yang saling berkaitan. Hal tersebut dapat mengarahkan gereja, tradisi dengan pola pikir yang telah terpelihara maupun dalam mendirikan komunitas-komunitas iman yang baru. Jadi di sini menekankan bahwa perlunya suatu kepekaan dari seorang pemimpin, sebagaimana seorang pemimpin harus hidup berakar pada panggilan Allah, seperti yang terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 14, berlari-lari kepada Tuhan untuk mencapai panggilan surgawi dari Allah. Hiduplah dengan penuh berharap pada Kristus.
Demikian materi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.